Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Malam ini sebelum kita memasuki peraduan malam, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur atas kebaikan-Mu, kasih setia-Mu yang selalu menyertai hidup kami dalam setiap pekerjaan, aktivitas, dan tugas-tugas kami. Ya Tuhan, kami tidak mampu melakukan apapun tanpa Engkau yang menyertai kami. Pada saat ini Tuhan, ketika kami boleh mengakhiri setiap aktivitas kami, dan sebelum kami membaringkan diri di tempat tidur beristirahat pada malam ini, kami mau bersekutu dengan Engkau melalui firman yang akan kami dengarkan. Berkati kami Tuhan, ajarlah kami untuk dapat mengerti akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada malam ini yaitu dari Matius 7 ayat 7 hingga ayat 11 dan ayat pembimbing renungan ayat 7. Begini firman Tuhan. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Demikian firman Tuhan. Hal pengabulan doa. Sahabat renungan malam Shalom yang dikasihi Tuhan, mengawali kehidupan kita, aktivitas kita, mulai dari kita bangun tidur hingga kembali istirahat atau tidur kembali, tidak terlepas dari yang namanya berdoa. Bahkan mengawali tahun yang baru ini, awal tahun 2023 ini, kita juga tidak lupa berdoa. Kita percaya melalui doa kita dapat berbicara, berkomunikasi dengan Tuhan. Kita dapat mengungkapkan isi hati kita kepada Tuhan, mengungkapkan segala harapan dan cita-cita kita kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan pasti mendengar doa kita. Kita percaya Tuhan akan menjawab doa kita seturut kehendak-Nya. Namun yang terutama adalah dengan dan melalui doa kita dapat mengungkapkan pujian, syukur, dan terima kasih kepada Tuhan. Tuhan Yesus selalu mendorong setiap orang untuk meminta melalui doa. Dengan meminta berarti ada kesadaran bahwa diri kita adalah terbatas, sadar akan kebutuhan kita, sehingga kita harus meminta kepadanya. Doa bukanlah sekadar formalitas, bagaimana cara, sikap saat berdoa. Apakah itu duduk, berdiri, lipat tangan, tutup mata, dan tunduk kepala? Bukan sekadar demikian. Doa juga bukan sekadar bagaimana kata-kata yang keluar dari mulut kita, apakah panjang atau pendek. Tetapi doa adalah bagaimana kita dapat berbuat dan mengimplementasikan doa tersebut dalam praktek hidup kita sehari-hari sesuai petunjuk firman Tuhan. Tuhan pasti mengabulkan apa yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup kita. Dalam renungan ini, doa atau berdoa bukan hanya urusan Tuhan. Sekalipun Tuhan berhak untuk mendengar, mengabulkan doa-doa kita. Namun kita harus mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Di sini dikatakan, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Artinya,
jangan meminta hanya ketika kita butuh. Jangan meminta hanya sesuai keinginan kita. Atau jangan kita hanya berdoa meminta kapan ada waktu, memberikan sisa waktu kepada Tuhan melalui doa. Apalagi sampai mengatur atau menuntut Tuhan menjawab doa-doa kita. Sebagai orang Kristen, doa harus menjadi prioritas kita, hal yang utama dalam hidup kita. Mengapa? Firman ini mengatakan pertama, mintalah. Kedua, carilah. Ketiga, ketoklah. Ini adalah perintah yang harus dilakukan dengan tekun dan berulang-ulang. Tidak ada kata bosan atau cukup. Tidak ada kata istirahat dulu atau berhenti. Sama seperti hidup kita, saat kita bernafas yang tidak ada henti-hentinya, demikian kita ketika meminta dalam doa kepada Tuhan, maka tidak ada henti-hentinya untuk memanjatkan doa-doa kita kepada Tuhan. Mintalah, artinya percaya pasti akan diberikan. Ketika kita meminta kepada Tuhan, terlebih dahulu kita memohon dan menyerahkan apa yang terjadi dan apa yang akan kita lakukan. Apa yang akan kita minta. Tidak cukup hanya memohon dan meminta, tetapi juga carilah. Artinya kita harus mengerjakannya. Percaya pasti akan menemukan. Segala sesuatu yang kita minta dan kita kerjakan, mungkin juga tidak langsung diberikan oleh Tuhan. Karena itu yang terakhir, ketoklah. Artinya kita percaya bahwa pintu akan dibukakan. Jangan bosan meminta, jangan bosan memohon, dan jangan bosan untuk mencari kepada Tuhan. Ulangi lagi, meminta, mencari, dan mengetok. Doa harus berulang-ulang disampaikan kepada Tuhan. Tuhan yang baik pasti akan mengabulkan doa-doa setiap orang yang mau terus terhubung kepadanya. Tuhan pasti akan mengabulkan doa-doa setiap orang yang selalu bergantung kepadanya dalam ketekunan setiap saat. Tidak sia-sia orang yang berpengharapan kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan jawaban atas doa-doa kita tergantung waktu dan keinginan Tuhan. Tuhan tahu mana yang terbaik bagi kita menurut kehendaknya, bukan atas kehendak kita. Karena itu mari jadikan doa sebagai gaya hidup orang percaya dan menjadi prioritas hidup kita. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga yang selalu mengingatkan kami untuk menyerahkan diri kami kepada Tuhan lewat setiap doa-doa kami. Engkau mengajarkan kami untuk terus taat dan setia serta bertekun memohon kepada Tuhan melalui doa. Firman-Mu yang mengajarkan kami pada saat ini untuk selalu meminta, mencari, dan mengetok, agar kami dapat merasakan setiap permohonan kami melalui doa-doa kami, Tuhan akan menjawab, Tuhan akan mengabulkannya yang terbaik dan yang seturut dengan kehendak-Mu.
Terima kasih Tuhan, kami juga mau menyerahkan diri kami pada malam ini ketika kami mau istirahat sepanjang malam. Berkati kehidupan kami, dan esok pagi Tuhan bangunkan kami dari tempat tidur, agar kami dapat mensyukuri kebaikan anugerah Tuhan yang tidak henti-hentinya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.